Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama praktikum I/O Input-Output akan membahas mengenai tabel transaksi input-output. Apa itu input-output? Input-output pertama kali dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930. Idenya sangat sederhana, namun mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampuh dalam melihat hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Baumol menyatakan analisis input-output sebagai usaha untuk memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam analisis empiris sisi produksi. Keseimbangan dalam analisis input-output didasarkan pada arus transaksi antara pelaku perekonomian. Penekanan utama dalam analisis input-output ini adalah pada sisi produksi. Konsep dasar dari input-output. Proses produksi adalah suatu proses yang dilakukan oleh dunia usaha untuk mengubah input menjadi output. Dunia usaha tersebut meliputi pengusaha besar seperti perusahaan yang banyak kita kenal maupun pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah, atau pengusaha industri rumah tangga. Dunia usaha juga meliputi mereka yang memproduksi komoditas, barang, dan jasa. Data mengenai output dan juga input yang dihasilkan oleh dunia usaha sering disajikan menurut sektor usaha. Dunia usaha menurut jenis output dan aktivitasnya dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai sektor. Yang paling umum yaitu ada 3, sektor primer, sekunder, dan tersier. Yang termasuk dalam sektor primer adalah seluruh kegiatan yang mengusahakan sumber daya alam, seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalian. Sektor sekunder umumnya adalah sektor industri. Yang terakhir yaitu sektor tersier, sektor yang menghasilkan komoditas jasa. Output yang diproduksi dalam suatu sektor, katakan sektor I, didistribusikan ke dua pemakai. Pertama, pemakai yang menggunakan output tersebut untuk proses lebih lanjut. Pemakai ini adalah sesama sektor produksi yang menggunakan output sektor I tadi sebagai bahan baku. Nah, bahan baku ini kerap disebut sebagai input antara. Disebut sebagai input antara karena input ini berasal dari sektor produksi lain dan digunakan dalam produksi lebih lanjut. Kedua, ialah pemakai yang menggunakan output tersebut untuk memenuhi permintaan akhir. Dalam konteks input antara, terjadi arus perpindahan barang antar sektor dari sektor I ke sektor J. Pertama, dapat terjadi perpindahan dari sektor I ke sektor I itu sendiri yang disebut dengan perpindahan intrasektor. Dengan kata lain, terjadi perpindahan dari sektor I ke sektor J, di mana I sama dengan J, sehingga diperoleh persamaan XI sama dengan ZI1 ditambah ZI2 ditambah ZI3 ditambah ZIN ditambah YI. Persamaan satu ini menunjukkan distribusi dari output sektor I. Output sektor I tersebut didistribusikan ke sektor-sektor produksi lain dan juga dialokasikan ke pemakai akhir. Yang kedua, pemakai akhir. Pemakai akhir tidak lain adalah pelaku ekonomi di dalam perekonomian. Secara agregat ada 4 pelaku ekonomi. Pertama, rumah tangga, kedua perusahaan, ketiga pemerintah, dan keempat luar negeri. Pada persamaan 1 di slide sebelumnya terlihat terdapat N sektor di perekonomian. Dengan demikian akan terdapat N persamaan seperti persamaan 1 untuk seluruh perekonomian. Maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut. X1 sama dengan Z11 plus Z12 plus Z13 plus Z1N plus Y sampai XN. Kurung kurawal di depan persamaan 2 ini menunjukkan bahwa keseluruhan N persamaan tersebut merupakan suatu sistem persamaan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat perekonomian tidak saja dari sudut pandang distribusi output, tetapi juga melalui sisi input. Dalam hal ini, berarti suatu sektor tidak menurut baris, tetapi menurut kolom. Bila seluruh input antara yang digunakan oleh sektor 1 diurutkan, maka menjadi Z11, Z21, Z31, sampai ZN1.
Ini adalah struktur input antara yang digunakan oleh sektor 1, yang ditulis dalam suatu vektor kolom, terlihat pada persamaan 3. Koefisien Z11 mencerminkan jumlah input antara yang diperlukan oleh sektor 1 yang berasal dari sektor itu sendiri. Kemudian, Z21 mencerminkan jumlah input antara bagi sektor 1 yang berasal dari sektor 2. Dengan begitu, vektor kolom ini tidak lain menunjukkan struktur input antara sektor 1 tersebut. Berikut ini adalah bentuk umum dari tabel transaksi input-output. Terlihat pada tabel, di bagian baris terdapat sektor produksi, permintaan akhir, dan total output. Kemudian di bagian kolom terdapat sektor produksi, nilai tambah, impor, dan total input. Tahapan analisis input-output sederhana dengan menggunakan program Excel. Pertama, carilah data transaksi input-output pada website atau publikasi BPS. Lihat bagian yang dilingkari. Data yang didownload adalah transaksi domestik atas dasar harga dasar 2010. Yang kedua, buatlah workbook Excel baru, kemudian copy-paste tabel input-output yang diperoleh dari BPS Indonesia atau masing-masing provinsi. Yang ketiga, lakukan perhitungan pada kolom dan baris yang di kotak merah, kecuali baris pajak dikurang subsidi atas produk dan total impor. Kita melakukan perhitungan ini karena pada data yang diperoleh dari BPS belum terdapat formula perhitungan Excel yang lebih efisien, maka dari itu kita melakukan perhitungan ulang. Berikut formula dari masing-masing sel. Dapat dilihat formula-formula yang harus dipakai dalam proses perhitungan masing-masing sel yang diberi tanda kotak merah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perhitungan input-output tersebut adalah nilai total permintaan atas dasar harga pembeli harus sama dengan total penyediaan atas dasar harga pembeli. Juga, total input harus sama dengan total output. Pada tabel tersedia identitas kode-kode masing-masing sel. Interpretasi dari tabel yang sudah dilakukan perhitungan tersebut ada 3. Yang pertama, keseimbangan input dan output terjadi karena nilai total input harus sama dengan total output. Yang kedua, keseimbangan total penawaran dan total permintaan terjadi karena nilai total permintaan harus sama dengan total penyediaan. Yang ketiga, berdasarkan besaran nilai yang terdapat pada kolom total permintaan antara, nilai terbesar berada pada sektor apa, yang menandakan sektor tersebut adalah sektor yang unggul. Oke, sekian materi pertemuan pertama input-output ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.